Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurlina Oktaviani. Kembali ke video saya lagi. Di sini saya akan mempresentasikan lagi tentang konsep database relasional. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk NIM saya 2019-53104. Saya kelas paralel jurusan Sistem Informasi di Universitas Muria Kudus. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ulang tentang konsep database relasional. Kita mulai aja ya. Database relasional. Apa sih database relasional itu? Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel yang selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data, row atau record, dan laju vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau file. Nah, keuntungan database relasional ini adalah yang pertama bentuknya sederhana, yang kedua mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam Istilah dalam database relasional adalah yang pertama relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga adalah tuple atau record. Tuple adalah baris dari sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya IP atau NIM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain, nomor telepon, alamat rumah. Nah, yang keempat adalah domain. Kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima adalah derajat atau degree. Jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam adalah cardinality. Jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, ini misalkan atribut itu ada NPM, NIM minimal, nama, alamat, atau IP. Nah, ini relasinya adalah dalam NPM ini ada beberapa relasi, ada banyak. Nah, ada nama juga ada banyak, alamat ada sekian. Misalkan relasi dari atribut mahasiswa itu ada di Jakarta, Depok, Bogor, sama Bekasi, misalkan seperti itu. Terus di sini ada baris juga, baris, domain, dan ini adalah degree atau jarak mungkinnya. Relational K, yang pertama adalah super K, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua adalah kandidat K, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Yang keempat adalah alternate key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima adalah foreign key atau kunci tamu, atribut dengan nama domain yang sama yang menjadi kunci pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan.
Misalkan ini primary key itu ini ya, BNPM-nya ini. Nah, untuk candidate key-nya ada di nama, alamat. Nah, kalau yang foreign key itu misalkan ini kan ada tabel mahasiswa. Kemudian kalian ada tabel lagi, apa ya, misalkan kartu anggota perpustakaan itu kan pasti kan ada NIM-nya. Foreign key itu misalkan ini kan primary key, ketika kita mengklik apa, menyambungkan nih antara primary key sama foreign key. Nah, ini tuh bisa nyambung gitu. Itulah bahasa awamnya yang saya lagi belajar, jadi mohon maaf ya untuk kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Oke, kita lanjut aja ke relational integrity rules. Yang pertama ada null. Null itu adalah nilai atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tabel tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau belum ada. Yang kedua adalah entity integrity, adalah tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga adalah referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional adalah Microsoft SQL Server, ada di dalam Microsoft, Oracle ada di dalam Oracle, Microsoft Access juga ada di dalam Microsoft. Model data relationship. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas, entity relationship model, merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity relationship model atau ER model adalah semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship. Komponen utama pembentuk model entity relationship adalah entitas atau entity, relasi atau relation. Entitas atau entity dan himpunan entitas atau entitas set merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan set, itu disebut entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau family dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas adalah semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, Suzuki, dan sebagainya. Sebuah mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, Toyota, Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah, misalkan seperti ini, gambaran himpunan mahasiswa. Misalkan di sini ada NIM, kode mahasiswa, alamat. Ini ada kode kuliah, nama kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, maka kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ini ada contoh-contohnya. Entitas 1 ke 1, tapi nggak semua entitas 1 ke himpunan B yang 1 juga, ada yang entitas 4 ke 3, ada yang mereka bisa ada 2, di sini ada beberapa seperti itu. Diagram entity relationship, diagram IR itu ada persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Kalau lingkaran atau elip ini menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahnya. Untuk jajar genjang atau belah ketupat menyatakan himpunan relasi, garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dan himpunan entitas,
dan himpunan entitas dengan atributnya. Contohnya yang ini. Jadi dosen di sini sebagai himpunan entitas, mengepalai itu sebagai himpunan relasi, jurusan sebagai entitas, dan nama-nama ini, atribut ini, ya yang menyatakan atribut. Tahapan pembuatan diagram IR. Tahapan pembuatan diagram IR awal preliminary design mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Yang kedua adalah tahap optimasi diagram IR atau final design. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan, penambahan, dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1 adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang berada beserta foreign key-nya, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi, misalkan ini anak belajar sepeda dibimbing pelatih. Derajat kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Misalkan seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda, atau juga boleh tidak belajar sepeda satupun. Kayak sini ada 0. Setiap sepeda dapat dipelajari oleh banyak anak, tetapi bisa saja ada pada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh anak satupun. Makanya sepedanya ini ada 0. Seorang pelatih boleh membimbing berbagai jenis sepeda, tetapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda pun. Tetapi sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Contoh kasusnya adalah anak di sini ada nama anak dan alamat nomor telepon. Sepeda ada nomor sepeda, ini tabung lah. Sepeda ada nomor sepeda, jenis sepeda ada tahapannya. Pelatih ini pelatih. Karena pelatih harus ada sepeda yang digunakan dan anak yang dibimbingnya. Kalau anak oke, setiap anak bisa punya sepeda. Tapi ada juga anak yang tidak bisa memilih sepeda. Jadi ini adalah belajar ada ID pelatih, nama pelatih, alamat, belajar dan nomor sepeda, ada hasil bimbingan, ada nomor sepeda, ID pelatih, waktu. Nah, ini kan ada beberapa yang nama kolom tabelnya sama ya. Ini tuh bisa digunakan foreign key seperti yang dijelasin di dalam sini. Setiap anak dapat belajar beberapa jenis sepeda, atau juga boleh tidak belajar satupun. Sama sepeda, setiap sepeda dapat dipelajari, banyak anak. Tapi bisa saja ada sepeda yang belum pernah dipelajari oleh anak. Seorang pelatih bisa membimbing berbagai jenis sepeda. Tapi bisa saja ada pelatih yang belum diperbolehkan membimbing satu sepeda. Tapi setiap sepeda hanya boleh diberikan untuk satu pelatih. Dan tidak boleh ada sepeda yang tak berpelatih. Seperti itu. Cukup sekian presentasi ulang dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belibet, kurang jelas atau kurang sopan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.